Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rosalita dengan NIM 17650-168. Di sini saya akan memaparkan ulang materi tentang bab 4, yaitu proposal. Baik, langsung saja. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu 1. Berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Kedua, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outlet tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan dalam 2 hal, yaitu 1. Tidak menawar, yang mana seharusnya ditawar. Kedua, tidak tawar tetapi hilang dalam kompetisi. Selanjutnya, dua fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagian kecil proyek. Usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis atau analisis proposal. Kedua, setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal, pengembangan atau development proposal. Selanjutnya yaitu menulis proposal. Dalam menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan dapat mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, digunakan word processor dan digunakan huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien, serta dikerjakan dengan benar. Selanjutnya, garis besar proposal atau proposal outline, yaitu 1. Cangkupan surat atau cover letter, sebuah surat yang menunjukkan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek, atau jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Kedua, halaman judul atau title page. Halaman ini berisi proposal, judul dan sistem pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Ketiga, daftar isi atau table of contents. Bila klien Anda tidak bisa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Selanjutnya 4. Ruang lingkup atau scope. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini. Langsung dari requirement dokumen. Kelima yaitu keuntungan atau advantage, yaitu jual proyek Anda. Buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol dan 7 phase metodologi. Keenam yaitu keuangan atau financial. Buat harga total dan tanggal penilaian bila termaksud hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, manajemen happiness, dan ETC. Ketujuh, rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk menggunakan 2 metode atau 2 langkah. Selanjutnya, jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan pada sistem tersebut. 8 yaitu kemampuan dalam penyampaian. Daftar user akan merinci
hardware, custom software, jaminan, dokumen, pelatihan, serta gambarkan metode pengiriman. 9 yaitu penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk pembayarannya karena dia tidak merasa seperti apa yang ditujui tim proyek pada awal pengiriman. Selanjutnya alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual hardware atau software dalam pikiran kita. Ini baik jika Anda adalah penjual. Tapi apa yang dilakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjualan lain seperti alternative solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. Selanjutnya ke-11 yaitu istilah kondisi dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya berpengaruh biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek. User harus melaksanakan sendiri pendapatnya. Yang ke-12 yaitu istilah khusus atau terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Selanjutnya, proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu dibutuhkan. Tetapi user sudah selalu siap mengetahui hal-hal utama yang akan dikemukakan. Selanjutnya yaitu persetujuan proposal internal. Ada aturan di DIC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan, seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan sistem yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Baik, selanjutnya langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka. Perkenalkan tiap peserta dan nyatakan sebuah pertemuan tersebut. Selanjutnya, perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda, beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup dan sarankan user untuk membeli secepatnya. Selanjutnya, kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jika membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir untuk membayar ini? Rencanakan dan memberi solusi untuk semua masalah. Terakhir, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah pengumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika Anda melakukan kontak eksternal. Selanjutnya itu kasus
tidak menawar. Sebuah perusahaan minuman ringan mengundang seorang analisis dari famous mini computer manufacturing company atau FMMC untuk mempelajari suatu kemungkinan pada suatu hal jika ada sesuatu yang bermanfaat dari sistem komputerisasi pada pabrik minuman ringan tersebut. Analisis mempelajarinya, akan tetapi selama belajar dia menemui sedikit kesulitan dengan masalah akuntansi di perusahaan tersebut. Akuntan yang ada pada perusahaan tersebut takut kehilangan pekerjaan dengan adanya komputer, sehingga ia mempersulit analisis dengan menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selanjutnya itu komentar. Semua user merasa bahwa harga sistem yang ditawarkan terlalu mahal. Mungkin user dapat saja menang dengan pendekatan lainnya yang berbeda. Analisis dapat mengusulkan pembuatan sistem tersebut bertahap dengan membuat sistem dalam ukuran-ukuran yang kecil sehingga user tertarik. Mungkin user memiliki uang dan dia perlu bernegosiasi. Jangan pernah menyerah untuk menawar dan mempertemukan harga yang pertama. Kemungkinan saja masalah pribadi antara akuntan yang takut kehilangan kedudukannya dengan analisis. Manajer harus mengetahui hal ini dan datang membantu untuk menegosiasi. Selanjutnya yaitu penutup. Perusahaan minuman ringan tersebut menggunakan sistem komputerisasi dengan harga ditetapkan oleh analisis pertama, tetapi tidak oleh perusahaan FMMC. Kehilangan penawaran. Seorang pengarang buku terkenal software project management atau untuk proyek berukuran kecil mulanya berkarir memberi nasihat sebagai guru mikrokomputer. Dia berjalan-jalan di sekitar toko-toko mikrokomputer di kota dan memberi informasi pada pemilik toko bahwa ia dapat mengajar apapun pada siapapun. Sungguh meyakinkan. Suatu hari ia mendapat panggilan dari Departemen Pemerintahan, bagian pemeliharaan pesawat terbang. Tugas mereka adalah mengetahui siapa saja di negara tersebut yang sudah dapat pelatihan mengenai jenis-jenis pesawat terbang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.